Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, welcome back to our assessment filsafat. Baiklah teman-teman, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas filsafat kami yang berjudul idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisisme, sebuah aliran filsafat modern. Check it out! Oke, selanjutnya pengertian filsafat modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern, sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu. Oke, selanjutnya adalah pemikiran, teori, dan aliran idealisme. Idealisme berasal dari kata idea, yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa, dan isme yang berarti paham atau pemikiran. Nah, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa ataupun mind dan spirit ataupun roh. Keyakinan ini ada pada Plato, filsafat modern. Pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley yang mengatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah idea-idea. Nah, idealisme sendiri mempunyai nama lain, yaitu serba cita, yang merupakan salah satu aliran filsafat tradisional yang paling tua dan merupakan aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Selanjutnya adalah menurut Plato, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Idea sendiri selalu tetap atau tidak menganggap perubahan serta penggeseran. Yang mengalami gerak tidak dikategorikan idea. Alasan penting dari aliran ini ialah manusia menganggap roh atau sukma itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada materi bagi kehidupan manusia. Pemikiran realisme. Realisme adalah reaksi terhadap keabstrakan dan kedunialainan dari filsafat idealisme. Titik tolak utama realisme adalah bahwa objek-objek dari indera muncul dalam bentuk apa adanya. Kenik 2007-81. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Diketahuinya, apa menjadi objek pengalaman tidak akan mempengaruhi watak sesuatu benda atau mengubahnya. Benda-benda ada dan kita mungkin sadar dan kemudian tidak sadar akan adanya benda-benda tersebut, tetapi hal itu tidak mengubah watak benda tersebut. Benda-benda atau objek memang mungkin memiliki hubungan dengan kesadaran, namun benda-benda atau objek tersebut tidak diciptakan atau diubah oleh kenyataan bahwa ia diketahui oleh subjek. Titus
1984, 335 sampai 336. Baiklah, selanjutnya adalah pemikiran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan akal atau reason adalah terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, sesuatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Rasio adalah sumber kebenaran. Hanya pada rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Mengalami indera diperlukan untuk merangsang akal yang dapat memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal tersebut bekerja. Akan tetapi, untuk sampainya manusia pada kebenaran adalah semata-mata dengan akal. Laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas. Bahan ini kemungkinan dipertimbangkan oleh akal dalam pengalaman berpikir. Akal yang membentuknya tersebut sehingga terbentuk pengetahuan yang benar. Jadi, akal bekerja karena bahan dari indera. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan indrawi sama sekali. Jadi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Selanjutnya, pemikiran kritisisme. Adanya kekeliruan dan pertentangan-pertentangan mengenai bermacam-macam ajaran, memaksa kita untuk bertanggungjawabkan pengetahuan kita. Sistem yang mencoba untuk mempertanggungjawabkan pengetahuan kita itu dinamakan dengan kritika atau kritisme. Kritisme berasal dari kata kritika yang merupakan kata kerja dari klinein, yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, membeda-bedakan. Selain itu, kritisme juga diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Keseluruhan pengetahuan tersebut adalah hasil dari buah pemikiran seorang filsuf terkenal yang bernama Immanuel Kant, 1724 sampai 1804. Dari pengertian-pengertian di atas, oleh karena itu, corak kritisisme sangat berbeda dengan corak filsafat modern sebelumnya yang mempercayai kemampuan rasio secara mutlak. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi kami di atas. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari tim sukses kami, Wisnu, Salvia, dan Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.